Hola teman-teman, kembali lagi bersama gue Trivela News. Hari ini di konten gue akan bawakan dua pembahasan. Yang pertama bicara mengenai hasil timnas futsal kita pada kompetisi Piala AFF kemarin yang baru saja selesai. Dan yang kedua ialah mengenai bagaimana potensi atau pendapat pribadi gue untuk Arsenal di dua kompetisi sisa, yaitu Premier League dan Champions League. So, langsung saja teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan hasil daripada Piala AFF di kompetisi futsal yang baru saja selesai kemarin. Secara resmi timnas kita berhasil keluar sebagai runner up setelah kemarin di Pantai Puncak kita kalah 1-2 dari tuan rumah Thailand. Yang notabene sebenarnya skuad yang diturunkan oleh Thailand ini sendiri merupakan skuad inti mereka di Piala Asia kemarin. Khusus untuk Indonesia kita harus apresiasi karena pemain-pemain yang diturunkan ini tidak majority sebagai pemain yang memang biasa dipanggil atau tepatnya dibawa pada kompetisi Piala Asia kemarin. Hanya ada beberapa nama pemain yang memang sebelumnya pernah bermain untuk timnas, sebut saja seperti Al-Bagir, kemudian Dewa Rizky, kemudian Guntur, ada Yogi Saputra, dan mungkin ada lagi pemainnya. Sisanya itu merupakan debutan yang memang secara khusus dipilih oleh scouting tim yang memang dimiliki oleh Hector Soto. Gue menyoroti bahwa di kompetisi ini sebenarnya bukan timnas kita kalah jago atau secara individual kalah dari Thailand. Tapi kembali lagi harus kita akui ini kan timnas baru digabungkan, otomatis perlu chemistry yang cukup lama bagi mereka untuk bisa bermain sedemikian baiknya seperti timnas kita pada Piala Asia kemarin. Tapi gue menonton pertandingan demi pertandingan, gue rasa nggak ada yang miss, nggak ada poin kritikan yang besar yang perlu kita sematkan ke timnas yang memang diasuh oleh Coach Hector ini. Gue apresiasi untuk Coach Hector di mana gaya permainan timnas kita itu nggak berbeda jauh dengan timnas di Piala Asia kemarin. Gaya seperti pressing yang tinggi, kemudian passing bola yang cepat, kemudian positioning yang juga rotasinya juga cepat, itu masih menjadi pilihan utama bagaimana pola bermain dari timnas kita. Sehingga makanya kalau kita perhatikan teman-teman, timnas kita ini salah satu timnas yang paling produktif juga secara hitung-hitungan, dimana sebenarnya timnas kita itu bisa mencetak lebih. Kalau tidak salah itu di pertandingan pertama melawan Brunei mereka menang 7-0, kemudian melawan Malaysia 1-0, melawan Vietnam kemudian 3-2, kemudian juga melawan Australia juga mereka bisa menang. Gue lupa berapa skornya, tapi yang pasti produktivitasnya cukup tinggi. Sedangkan untuk kejebolan sendiri nggak cukup banyak. Artinya ini menjadi poin yang baik sekali untuk kita lihat bahwa Coach Hector Soto ini benar-benar sedang mempersiapkan regenerasi daripada timnas futsal Indonesia itu sendiri. Kemudian yang gue soroti juga muncul pemain-pemain yang gue secara pribadi sebenarnya gue perlu disclaimer, gue tidak mengikuti terlalu jauh untuk kompetisi Liga Futsal Nasional, tapi gue melihat nama-nama seperti Muhammad Sanjaya, kemudian Andreas Keret, kemudian ada Andreas Dwi, kemudian Rizky Fauzan, ini cukup menonjol juga untuk di level timnas yang bermain di Piala AFF ini. Jadi memang kalau kita perhatikan bagaimana pola yang ada, bagaimana konsep regenerasi yang memang dibuat oleh Coach Hector Soto ini layak dan pantas, memang kita melihat potensi timnas futsal kita itu ada di level tertinggi. Artinya kalau bermimpi untuk bermain Piala Dunia, gua rasa timnas kita akan sangat besar kemungkinan bisa bermain di kancah internasional, khususnya di level Piala Dunia. Apalagi kemarin kita melihat baru selesai di Piala Asia kita keluar sebagai runner up, di mana kita berhasil untuk mengalahkan Jepang. Kemudian di Pantai Puncak juga kita cukup merepotkan dengan Iran, di mana kita kalahnya ialah penalti. Dan menurut gua masih panjang perjalanan dan mimpi di mana Coach Hector ini bisa buat timnas kita itu terbang tinggi. So, terkait dengan hasil itu kita nggak perlu sedih teman-teman, nggak perlu juga membandingkan timnas Piala Asia dengan timnas yang kemarin bermain Piala AFF, karena pada faktanya dan sejatinya semua pemain yang memang dipanggil itu harus siap untuk membela timnas Indonesia dan khususnya harus bisa memberikan kontribusi nyata dan positif untuk timnas kita. Sekali lagi gue mengucapkan selamat untuk timnas kita.
Untuk teman-teman yang baru dipanggil pada kompetisi ini, selamat juga udah melakukan debutnya. Semoga teman-teman terus bisa berjuang dan compete dengan pemain timnas lainnya demi memperebutkan posisi utama di timnas futsal Indonesia. So, kita lanjut ke berita yang kedua teman-teman. Gue mau bahas terkait dengan Arsenal. Sebenarnya sudah cukup muak gue untuk bahas Arsenal ini karena gak ada perubahan yang berarti juga. Apalagi ditambah tadi malam City menang dengan meyakinkan 3-0 melawan Chelsea, yang dimana sesuai dengan prediksi gua, City ini lagi benar-benar pada top atau peak performance-nya mereka. O'Reilly, kemudian Cherki, Doku, Haaland, Bernardo kalau tidak salah. Itu itu gua gak ragukan lagi bagaimana kolektivitas mereka bermain untuk tim. Yang menjadi sorotan gue ialah ini yang tadi gue hari ini dengar, bahwa ada ancaman Arteta akan dipecat apabila di musim ini Arsenal tidak bisa meraih gelar juara. Seperti yang kita ketahui teman-teman, udah 4 musim dia menjadi pelatih Arsenal, tapi belum ada prestasi yang besar yang cukup membanggakan yang bisa dibawa oleh Arteta. Artinya 4 tahun yang diberikan oleh manajemen kepada Arteta itu merupakan waktu yang cukup lama untuk Arteta berbenah. Kalau di musim ini dia tidak bisa memberikan prestasinya, maka sudah selayaknya di musim depan Arsenal harus sudah menjadi pengganti atau mencari pelatih baru untuk menggantikan posisi Arteta. Ada nama-nama seperti Cesc Fabregas yang memang saat ini santer terdengar juga untuk bisa direkrut. Apalagi kita lihat teman-teman, di bawah asuhan Cesc Fabregas, Como ini beranjak itu naik ke posisi 4 atau 5 besar, yang dimana potensi untuk bermain di Liga Champions di musim depan itu sangat terbuka. Artinya ini yang menjadi spirit bagi manajemen Arsenal manakala Arteta tidak bisa memberikan gelar juara bagi Arsenal di musim ini. Tapi sebelum terlampau jauh teman-teman, mungkin prediksi mengenai nanti apakah dipecat atau enggak, bagi gue sendiri sebenarnya peluang Arsenal untuk bisa menjadi juara di Liga Inggris itu masih tetap ada. Manakala ketika hari Minggu nanti mereka bisa menahan imbang City, dan di sisa 5 laga lainnya nanti melawan Newcastle, kemudian Fulham, West Ham, Burnley, dan Crystal Palace mereka bisa sapu bersih, maka peluang Arsenal untuk menjadi juara itu masih sangat-sangat besar. Dari 5 pertandingan yang ada, di luar daripada pertandingan yang di hari Minggu besok mereka akan melakoni laga tandang, Arsenal tuh masih punya kesempatan 3 kali bermain di kandang. Jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Arteta untuk bisa memberikan skuad terbaiknya, pemain yang siap membela untuk Arsenal itu sendiri demi meraih kemenangan demi kemenangan. Sedangkan untuk pertandingan tandangnya nanti akan hanya bertandang melawan West Ham, kemudian juga untuk melawan Crystal Palace. Perlu untuk diperhatikan juga teman-teman, khusus untuk West Ham itu sendiri. Untuk saat ini kan West Ham tuh kalau nggak salah itu mereka sedang berjuang untuk menjauhi zona degradasi. Artinya peluang Arsenal untuk bertanding dan meraih kemenangan di kandang mereka mungkin akan sedikit sulit, karena pasti mereka akan ngotot untuk mereka bisa menang di kandang mereka demi menjaga asa mereka di tahun depan itu mereka bisa bermain di Liga Inggris. Sedangkan untuk Crystal Palace sebenarnya gue tidak worries juga, karena memang saat ini posisi mereka ada di papan tengah, khususnya di peringkat 13. Artinya mungkin tidak ada target seperti apa yang memang bisa dikejar mereka. Beda cerita dengan Burnley nanti, meskipun mereka wajib untuk mencari kemenangan, tapi mereka itu punya jarak yang jauh dengan peringkat 18, yang kalau misalnya kita lihat teman-teman itu ada Tottenham yang poinnya 30. Artinya ada 10 poin jarak antara Burnley dengan Tottenham selaku peringkat 18. Jadi gua melihat hanya pertandingan melawan West Ham yang memang benar-benar perlu untuk Arteta cermati supaya itu bisa menjadi pertandingan tandang yang bisa diraih kemenangan oleh Arsenal. Kemudian untuk potensi juara di Liga Champions juga gua rasa masih terbuka lebar. Artinya ini semua kembali ke bagaimana Arteta bisa meramu strategi. Di hari Rabu nanti mereka akan menjamu Sporting Lisbon di Emirates Stadium. Mereka unggul agregat gol 1-0 setelah pertandingan sebelumnya di leg pertama mereka menang 1-0. Artinya ketika nanti mereka bisa menang, ini jelas membuat mereka bisa satu langkah maju ke babak semifinal. Tinggal menunggu bagaimana nanti hasil Barcelona dengan Atletico Madrid.
Beda cerita ketika nanti kita bahas di semifinal teman-teman. Mungkin gue lebih cukup menakutkan apabila Arsenal tuh bertemu dengan Barcelona. Bukan karena menakutkan gaya bermainnya, tapi memang gue takutnya Arsenal tuh kalah mental untuk menghadapi tim sekelas Barcelona. Kalau melawan Atletico Madrid, gue rasa Arsenal bisa cukup dengan yakin optimis mereka bisa menang. Tapi kalau melawan Barcelona, meskipun dengan komposisi pemain yang saat ini ada di Barcelona, secara hitung-hitungan, secara kertas, gua rasa Arsenal pun masih 50-50 untuk bisa menang melawan mereka. Tapi kadang mental untuk bermain di Camp Nou atau pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, yang sebelumnya pernah terjadi, itu kerap kali kadang bisa mengganggu performa daripada anak asuh daripada Arteta ini. Tapi apapun itu nanti kita lihat. Yang penting nanti di hari Rabu itu mereka bisa fokus melawan Sporting Lisbon, dan setidaknya mereka bisa menang di pertandingan itu demi menjaga asa, semangat, mental mereka guna nanti menghadapi City di pekan ke-33 Premier League di hari Minggu nanti. Artinya ya sudah, gue sudah melupakan teman-teman pertandingan kemarin melawan Bournemouth, kemudian hasil Carabao dan FA Cup gue sudah lupakan, dan gue pun juga ekspektasinya juga tidak mau setinggi-tinggi menaruh seperti kemarin sampai mungkin ada orang yang bilang quadruple, kemudian treble dan lain-lain. Tapi sekarang lebih realistis saja bagaimana Arteta benar-benar bisa melihat potensi daripada masing-masing anak asuhnya. Jangan sampai dia lengah, dia nggak tahu bahwa pemainnya ada yang nggak siap dalam bertanding, ada yang nggak fit, sehingga nanti pada pertandingan melawan City ataupun melawan Sporting Lisbon di hari Rabu atau Kamis nanti malah mereka jadi pemain yang memang nggak menonjol di pertandingan itu. Demikian teman-teman konten dari gua. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di subscribe, dukung channel ini untuk setidaknya di bulan ini atau di bulan-bulan berikutnya bisa mencapai 1000 subscriber. Dan jangan lupa terus tunggu informasi sepak bola baik dalam dan luar negeri. Demikian dari gua, salam Trivela.